Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari 3K Manajemen NPM 117702036 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup bisnis retail. Oke, langsung aja ke pengertian bisnis retail. Bisnis retail adalah suatu kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir dan bukan untuk bisnis. Jadi kalau secara bahasa kitanya itu kayak penjual eceran buat digunain gitu, buat dikonsumsi secara akhir gitu, bukan untuk dijual belikan lagi, tapi buat untuk dipakai. Contohnya kayak toko kelontong itu kalau tradisional. Kalau sedikit modernnya kayak supermarketnya, kayak ya supermarket, Indomaret, ya kayak gitu, Alfamart, nah kayak gitu contohnya. Kemudian yang kedua langsung pada ke struktur. Yang dilihat di sini ada strukturnya, yaitu pertama produsen itu yang membuat suatu produk atau yang membuat suatu barang, kemudian dijual kepada pedagang besar kepada retail. Nah ini retail lalu dijual ke konsumen akhir secara eceran gitu. Itu untuk strukturnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada paradigma retail tradisional dan juga paradigma retail modern. Yang pertama dulu yaitu paradigma retail tradisional. Secara pengertian, paradigma retail tradisional merupakan pandangan yang menekankan pada pengelola retail menggunakan pendekatan konvensional dan tradisional. Ada 9 ciri dari retail tradisional. Yang pertama, kurangnya memilih lokasi. Lokasi itu kan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu bisnis retail. Seperti itu. Tapi si retail tradisional ini tidak terlalu mengutamakan si lokasinya itu. Jadi kayak contohnya kita ambil di retail tradisional itu seperti yang udah menyediakan aja gitu, kayak yang udah ada tempatnya, kayak toko kelontong yang rumah terus depannya dijadiin toko gitu. Jadi nggak sengaja nyari yang strategis gitu, nggak terlalu dipentingin. Nah yang kedua, tidak memperhatikan potensi pembeli. Ini berkaitan dengan yang pertama gitu. Potensi pembeli juga kan nggak kalah penting dari bisnis retail, karena kita mengukur dan memprediksi itu juga penting si potensi pembelinya. Tapi karena seperti tadi contohnya kayak toko yang di rumah gitu, yang misalkan contohnya ambil kita di komplek A bikin retail rumahan, nah otomatis si potensi pembelinya cuman yang sekompleknya itu aja, sekomplek misalkan di komplek A, ya berarti potensi pembelinya di komplek A itu paling ya adalah dari komplek B yang dekat-dekat gitu. Nah, itu potensi pembelinya. Yang ketiga, dari jenis barang yang tidak terarah. Salah satu daya tarik dari bisnis retail itu kan dari keberagaman barangnya itu ya, dilihat dari banyaknya, dilihat dari klasifikasinya atau dari variatifnya. Nah sedangkan jenis barangnya tidak terarah kalau di retail tradisional, karena dilihat dari pemasok yang kadang ngasih produk tapi tidak sesuai segmen, namun mekanisme pembayarannya itu lunak, gampang gitu mekanisme pembayarannya, kayak bisa jangka panjang, ngutang dulu kayak gitu. Jadi si retail tradisional lebih ke cenderung ngambil yang mudah pembayarannya tapi tidak segmen pasar. Yang keempat, tidak ada seleksi merek. Kita ini konsumen, kita ini pelanggan adalah korban iklan dari produsen barang-barang merek-merek tertentu gitu. Nah, otomatis kita itu pasti akan mencari si barang tersebut atau si merek tersebut kepada retail yang kita pandang akan menyediakan. Tapi dalam kenyataannya banyak retail tradisional yang tidak bisa menyediakan merek-merek tersebut karena terkendala dari pemasok, karena ya tadi seperti masih bersangkutan sama tadi tidak sesuai segmen pasar gitu, dan juga mungkin ketidaktahuan merek-merek mana yang lagi booming, mana yang favorit pelanggan kayak gitu. Kemudian yang kelima, kurangnya memperhatikan pemasok. Nah seleksi terhadap pemasok juga nggak kalah penting dari bisnis retail, karena pemasok yang baik itu akan memperhatikan kualitas barang di bawahnya, kesinambungan pengirimannya supaya si retail itu ketersediaan barangnya terjaga gitu, terjamin. Yang ketiga, dari mekanisme pembayarannya. Nah
si retail tradisional ini tidak terlalu mementingkan kualitas dan juga pengiriman barang, jadi lebih ke mekanisme pembayaran yang bisa jangka panjang, yaitu bisa ngutang dulu lah gitu contohnya kayak gitu. Nah selanjutnya melakukan pencatatan penjualan dengan sederhana. Bahkan retail tradisional itu tidak melakukan pencatatan penjualan secara sederhana, bahkan tidak melakukannya sama sekali gitu, nggak nyatat sama sekali. Padahal melakukan pencatatan sederhana itu atau melakukan pencatatan aja itu adalah hal yang penting dalam bisnis retail untuk kita melakukan evaluasi gitu terhadap penjualan, terhadap barang, terhadap merek mana yang ini gitu ya, yang laku gitu, mana yang enggak laku gitu. Melakukan evaluasi. Nah, berkesinambungan dengan yang nomor selanjutnya, yaitu tidak melakukan evaluasi per produk. Melakukan evaluasi per produk gitu, adalah hal yang paling penting gitu untuk kita mengetahui barang mana yang laku, barang mana yang tidak laku, barang mana yang mudah terjual. Terus dilihat dari keuntungan juga, keuntungan per produknya berapa gitu kan, kayak gitu. Nah kemudian yang selanjutnya nomor 8 itu arus kas yang tidak terencana. Pengelolaan arus kas yang terencana itu, yang dana tunainya itu merupakan hal penting gitu dalam bisnis retail, karena untuk menjaga ketersediaan barang di suatu retail gitu. Karena kesuksesan retail itu dilihat dari keberagaman barang yang ada gitu. Banyaknya barang di suatu retail itu bisa dibilang dari situ kesuksesannya. Tapi bisnis retail tradisional itu seringkali arus kasnya tidak direncanakan, tidak diatur, karena mungkin dari faktor bisa ngutangin dulu ke pelanggannya gitu. Jadi si uangnya itu kan kita kalau ngutang kita nggak dapat penghasilan, kita nggak bisa belanja lagi untuk ketersediaan barang di retail tersebut, di retail yang kita kelola. Nah yang terakhir yang nomor 9 itu pengembangan bisnis yang tidak terencana. Nah dari semua yang tadi disebutin, yang dijelasin, semuanya itu kan tidak terlalu dilakukan, tidak terlalu diperhatikan, jadi membuat si punya retail itu, si usaha retail tersebut tidak bisa melakukan pengembangan ke depannya gitu. Perencanaannya itu tidak terencana, jadi ya mungkin ya udah aja gitu, jadi asal jualan aja, nggak mau ke depannya mau berkembang atau lebih maju, jadi cuma asal jualan aja kayak gitu kalau di retail tradisional. Kemudian kita bandingkan dengan retail modern selanjutnya gitu. Pengertiannya masih hampir sama, yaitu penekanan pandangan yang menekankan pengolahan retail dengan cara modern kalau yang ini, tapi lebih ke lebih ke kebutuhan kebutuhan konsumen menjadi pasar utamanya gitu, pasarnya seperti itu kalau menurut pengertian. Ada 9 juga pengertian, ciri-cirinya ada 9 juga, tapi kebalikan dari yang tradisional tadi. Kalau yang ini lebih ke yang pertama, alokasi strategis merupakan hal yang penting dalam bisnis retail, karena lokasi merupakan hal yang sangat penting gitu, yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dipikirin pertama gitu. Jadi kita contoh aja kayak Indomaret atau Alfamart yang selalu di pinggir jalan gitu, karena supaya mudah diakses gitu kan, parkirannya luas kayak gitu. Kedua, prediksi cermat terhadap potensi pembeli seperti yang tadi saya bilang, itu hal yang paling penting gitu, untuk diukur dan diprediksi potensi pembelinya. Ini masih berkaitan juga seperti Indomaret tadi ambil contohnya, mereka itu selalu di pinggir jalan karena memprediksi potensi pembelinya. Yang pertama dari yang melakukan perjalanan gitu kan untuk beristirahat dulu, kemudian dari warga setempatnya, terus yang lain-lain lah sepertinya kayak remaja gitu yang, karena si Indomaret atau Alfamart itu kan depannya suka ada tempat nongkrong, nah itu buat nongkrong para remaja kayak gitu. Pengukuran potensi pembeli juga bisa dilakukan oleh dua perspektif. Yang pertama dilihat dari kuantitasnya, banyaknya yang beli, dan juga dari kualitasnya, yaitu daya beli si pelanggan atau si konsumen. Kemudian ada pengelolaan barang yang terarah. Nomor 3, nah itu bisa dilihat dari contoh ambil Indomaret atau Alfamart, barang-barangnya itu kan beragam gitu, terus diklasifikasikan di tempatnya gitu. Ini khusus minuman, yang ini makanan ringan, terus yang ini alat-alat dapur kayak gitulah. Jadi benar-benar terarah gitu barangnya. Kemudian yang keempat, melakukan seleksi yang sangat ketat. Nah, si retail modern ini melakukan seleksi yang sangat ketat gitu, karena
mereka itu menyediakan barang-barang yang dianggap mempunyai kelas 5 ke atas gitu, barang-barang yang bermerek murah gitu, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dianggap merek-merek favorit oleh pelanggan. Bahkan mereka itu sampai memberikan referensi atau memberikan saran kepada pemasok untuk misalkan contoh nyuruh gitu, besok bawa barang ini deh, besok bawa merek ini deh gitu, kayak gitu, kayak kasih referensi gitu ke pemasok. Nah kemudian yang selanjutnya yang nomor 5, seleksi ketat juga terhadap pemasok, karena seperti yang tadi saya bilang gitu, seleksi pemasok itu sangat penting gitu, karena pemasok yang baik itu membawa kualitas barang yang baik, terus pengirimannya juga berkesinambungan gitu, jadi supaya si retailnya eh, ketersediaannya terjaga dan mekanisme pembayarannya. Nah, dari retail modern ini memikirkan ketiga-tiganya, nggak cuma dari satu kayak mekanisme pembayaran doang kalau di retail tradisional, tapi kalau yang ini lebih ke tiga-tiganya dipikirkan gitu. Terus ngasih saran juga ke pemasok untuk membawa merek-merek yang bagus gitu, yang lagi booming, yang favorit pelanggan. Kemudian melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Retail modern ini melakukan pencatatan penjualan dengan sangat cermat gitu, karena mereka itu punya prinsip atau pandangan bahwa bisnis retail itu adalah bisnis yang sangat detail seperti itu. Dan juga mereka tuh berpikir bahwa keuntungan di bisnis retail itu cuma kecil gitu, marginnya tuh cuma kecil, jadi mereka tuh melakukan pencatatannya sangat-sangat cermat gitu, benar-benar sampai kita lihat aja di Nomad atau Alfamart atau retail-retail yang lain gitu, selalu pakai software perangkat lunak gitu, pakai komputer, karena mereka itu berpikir dengan menggunakan itu bisa terbantu gitu, bisa menuliskan sampai ribuan transaksi setiap harinya, karena mereka mempunyai barang hampir puluhan ribu gitu di toko mereka, di retail mereka. Jadi mereka menggunakan software untuk membantu mereka. Kemudian melakukan evaluasi keuntungan per produk seperti tadi gitu, mereka ini melakukan evaluasi keuntungan per produk tiap harinya gitu, dicatat karena ada catatannya gitu, jadi mereka bisa mengevaluasinya keuntungannya berapa dari merek ini, dari produk ini. Kemudian bisa mereka mengklasifikasikan gitu, merek yang udah laku apa, merek yang tidak mudah laku apa gitu, seperti itu. Kemudian yang kedelapan ada arus kas yang terencana. Pengelolaan aliran dana tunai merupakan hal yang sangat penting. Nah, jadi mereka itu benar-benar merencanakan si arus kasnya itu terencana dengan baik gitu, dikelola dengan baik, karena kan memang di retail modern ini nggak bisa diutangin gitu, jadi mereka itu benar-benar arus kasnya terencana gitu, diatur, jadi si barang pun terjamin gitu, mereka tuh menjamin kualitas barangnya pasti pasti selalu tersedia di retail modern. Kemudian ada pengembangan yang terakhir, yang ke-9, pengembangan bisnis yang terencana. Arah pengembangan bisnis retail modern ini benar-benar terjaga, ter apa ya terkoordinasi, itu terkondisi bahwa mereka tuh benar-benar niat dari awal melakukan perencanaannya dengan baik. Bisa dilihat dari investasi, pengelolaan dengan orang yang handal gitu. Kemudian dari sistem informasinya juga yang sangat bagus gitu. Itu memungkinkan mereka melakukan pengembangan bisnis dengan terencana. Nah, selanjutnya ada pembahasan selanjutnya, itu fungsi bisnis retail. Yang pertama, melakukan kegiatan bisnis di tempat-tempat nyaman seperti penduduk itu, perumahan penduduk atau di sekolah atau dan yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua, memberikan ragam produk supaya si pembeli bisa memilih gitu apa yang mau dibeli gitu, mempermudah. Terus yang selanjutnya itu membagi produk yang besar menjadi kecil. Jadi mereka itu, si pelanggan itu bisa membeli barang secara eceran atau satuan gitu, nggak perlu banyak gitu. Jadi mereka itu membaginya gitu, mereka membeli banyak itu jual eceran, itu kan membantu konsumen gitu yang mau beli satuan. Kemudian mengubah produk menjadi lebih menarik gitu ya. Ya terus kemudian selanjutnya mereka itu menyimpan produk supaya atau menyediakan produk dengan harga yang lebih murah gitu, supaya mereka tuh mempermudah pelanggan dengan harga yang lebih murah, relatif tepat gitu. Kemudian terakhir, mengakibatkan perpindahan barang melalui distribusi, itu fungsi-fungsinya. Kemudian selanjutnya yaitu ada karakteristik bisnis retail atau industri retail. Karakteristiknya dibagi 3. Yang pertama dilihat dari
pengelompokan berdasarkan unsur-unsur pemenuh kebutuhannya, kemudian dilihat dari sarana atau media yang digunakan, kemudian dari kepemilikan, dilihat dari kepemilikannya. Oke, yang pertama kita bahas yaitu pengelompokan berdasarkan unsur-unsur pemenuh kebutuhan. Itu dibagi 4. Yang pertama jenis barang. Kalau jenis barang ya kita ambil contoh kayak alat olahraga gitu. Alat olahraga tentunya. Itu kan menyediakan alat-alat olahraga dan pasti menggunakan nama ada sport center atau sport gitu kan. Nah itu dibagi lagi, bisa alat olahraga perempuan atau alat olahraga anak-anak atau remaja atau dewasa. Kemudian olahraganya juga dibagi lagi, ada sepak bola, ada bulu tangkis dan juga yang lain. Itu kalau jenis barang. Kemudian dari keanekaragaman dan perbedaan barang yang dijual, itu masih berhubungan sama yang satu ya, masih seperti itulah gitu. Penjelasannya bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga dari tingkat layanan konsumen. Kalau tingkat layanan konsumen itu kita lihat atau kita bandingkan ya, toko sepeda dan juga yang suka bikin kado gitu loh. Intinya toko sepeda itu kan kalau selain menyediakan sepeda, mereka tuh membantu milihin, terus membantu ngasih tahu mana yang cocok buat kita nih, kayak gitu ya, dia milihin. Terus kalau rusak mereka tuh kayak memperbaikinya secara gratis, kecuali kalau ada yang perlu diganti. Nah, kita bandingkan dengan yang jasa bungkus kado, itu yang di tempat-tempat kita beli kado gitu loh, tempat-tempat perempuan gitu lah. Nah seperti itu, si jasa mereka tuh kan kayak bungkusin kado, jasanya itu kan mereka bayar gitu. Nah itu perbedaan dari tingkat layanan konsumen. Ya kemudian kita lihat dari harga barang. Harga barang itu pasti berbeda kan, perbandingan atau perbedaannya itu dari harga barang. Harga barang kita lihat di retail tradisional modern pasti berbeda karena biaya yang dikeluarkannya juga berbeda gitu. Seperti itu kalau dilihat dari perbedaan harga barang. Kemudian selanjutnya dilihat dari dibedakan dari sarana atau media yang digunakan. Itu ada 2, yang pertama dari toko dan juga tidak melalui toko. Penjualan melalui toko udah jelas gitu, pasti kayak tokonya terlihat, kita milihnya secara langsung, kemudian transaksi secara tunai gitu kalau melalui toko. Nah kalau tidak melalui toko itu dibagi 5 gitu ya, dibagi 5 non-store gitu, tanpa toko. Yang pertama ada electronic retailing, yang kedua ada katalog dan pemasaran surat langsung, yang ketiga ada penjualan langsung, yang keempat itu ada television home shopping, dan yang kelima ada vending machine retailing. Yang pertama itu kalau dijelaskan, yang pertama itu electronic retailing itu melalui online gitu, transaksi online yang sering kita pakai kalau sekarang lah, bisa melalui internet, itu media sosial atau juga aplikasi chat gitu kan kalau sekarang. Jadi komunikasinya itu melalui internet gitu, kayak ngasih tahu produk, ngasih tahu transaksinya jadi lewat internet. Yang kedua itu ada katalog dan juga pemasaran langsung. Kalau katalog kayak ini contohnya kayak perusahaan kredit gitu kan suka bawa katalog gitu, katalog gambar atau juga kadang melalui video gitu. Terus sekarang online juga bisa. Jadi mereka tuh membawa kepada si konsumen atau si pelanggan untuk dilihatkan gitu, untuk diberitahukan ini katalognya gitu, gambar-gambarnya. Kemudian itu mereka memilih jadi terus ngasih tahu berapa harganya, terus seperti itulah intinya. Kemudian dari pemasaran surat langsung, kalau pemasaran surat langsung berarti pakai surat gitu kepada alamat-alamat tertentu, dan itu menggunakan pos, dan medianya itu bisa melalui brosur atau sekarang bisa ke video dan juga disket kalau sekarang. Kemudian ada penjualan langsung. Kalau penjualan langsung ya jelas kita menjual dengan secara langsung gitu ya, kepada konsumen. Contohnya kita ambil dari SPG lah gitu, contohnya dari SPG. Nah itu seperti penjualan langsung, SPG kopi, SPG rokok yang cuma dipinta nomor handphonenya doang, belinya enggak gitu. Kemudian bisa dilihat juga dari sari roti yang suka bawa-bawa keranjang gitu, keranjang. Nah itu dijadiin outletnya, jadi bisa sampai ke depan rumah gitu, dianterin ke depan rumah karena mereka keliling gitu, penjualan langsung. Nah itu sengaja dilakukan untuk jangka panjang gitu, hubungan jangka panjang. Dari sari roti aja
sampai 40% penjualan dari secara langsung selain dari retail modern. Dari 100%-nya itu 40%-nya melalui penjualan langsung dari sari roti. Kemudian yang keempat ada television home shopping. Nah, kalau television home shopping itu penjualan melalui media televisi, tapi berkomunikasinya lewat handphone atau telepon genggam. Nah, television home shopping dibagi tiga. Yang pertama ada dari saluran kabel television home shopping. Jadi intinya mereka itu punya saluran sendiri gitu untuk melakukan penjualan melalui televisi. Jadi khusus gitu, mereka punya channel sendiri. Kedua ada informal, itu kayak iklan-iklan gitu di TV kayak gitu. Jadi masang iklan 5 atau 30 menit paling lama buat iklan produknya mereka gitu. Kadang juga dimasukin ke sinetron. Sekarang mah dimasukin ke sinetron sama aktornya itu diiklankan gitu. Kayak endorse gitu. Nah, yang ketiga itu ada direct responsive selling gitu. Nah, itu tuh kayak kuis gitu contohnya. Jadi mereka di TV, konsumennya di rumah melalui telepon, tapi secara transaksinya lewat itu gitu di TV. Ya kayak kuis lah gitu, cuman kalau kuis kan tanya jawab, pertanyaan terus dapat duit. Nah, kalau ini melakukan transaksi jual beli di TV. Nah, selanjutnya ada yang selanjutnya ada itu vending machine retailing. Yang selanjutnya yang nomor 5 itu vending machine retailing. Kalau ini tuh kayak mesin gitu, kalau di Indonesia masih kayak buat mesin makanan gitu ya, mesin makanan atau minuman, terus kita masukin uang tunai ke mesinnya atau kartu kredit. Nah, terus nanti di bawah keluar si minuman atau makanannya gitu kayak di film-film gitu. Nah, kalau di Jepang itu udah banyak yang pakai vending machine retailing gitu penjualannya. Ada buku, ada baju, ada alat kontrasepsi, ada boneka. Nah, kalau di Jepang udah pakai yang kayak gitu, vending machine retailing. Jadi pakai mesin, nanti kita tinggal masukin uang tunai atau kartu kredit gitu. Mereka hanya ke mesinnya. Kemudian yang ketiga, pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Yang pertama itu pendirian tunggal, yang kedua rangkaian perusahaan, dan yang ketiga waralaba. Kalau yang pertama itu berarti jelas gitu, tunggal itu sendiri punya toko sendiri, independen gitu, enggak dengan lembaga atau dengan perusahaan lain gitu, benar-benar sendiri. Nah, yang kedua rangkaian perusahaan. Kalau rangkaian perusahaan itu kebalikannya, berarti mereka itu beberapa perusahaan gitu, kayak gitu. Yang ketiga waralaba. Kalau waralaba itu sendiri, tapi mereka tuh dapat lisensi dari lembaga yang lebih besar gitu. Atau waralaba itu bisa disebutkan franchise gitu. Ada franchise, ada franchising. Kalau franchising itu yang menyewakan gitu. Bisa nama, bisa makanan atau produk, bisa eh, informasi atau apa gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, terus disewa oleh franchise, bisa menyewanya secara namanya atau produknya gitu. Nah, nanti tuh menjualnya harus sama persis gitu. Contohnya kalau kita contoh dari waralaba itu, misalkan saya itu mempunyai punya produk ayam goreng Andri gitu. Nah, terus ada teman saya yang pengen menjual ayam goreng tapi rasanya, modelnya, bungkusnya sama gitu. Jadi namanya juga harus sama gitu. Jadi nyewa nama sekaligus nyewa barangnya gitu. Kalau lebih ininya kan Indomaret juga kan itu franchise gitu, misal ada yang franchise gitu. Terus kemudian kayak Kentucky Fried Chicken itu kan harus sama tuh. Misalkan kan Kentucky Fried Chicken misalkan di Jakarta, terus kita bikin misalkan di saya di Cikijing, otomatis kita nyewa nama Kentucky Fried Chicken dan segalanya. Kemudian rasa bentuk ayam, tingkat kematangannya itu harus sama. Itu kalau waralaba. Bahasan selanjutnya ada peluang dalam bisnis retail. Yang pertama itu dibedakan dari perbedaan dan perkembangan format jasa retail. Yang pertama, dan yang kedua itu meningkatnya konsentrasi industri, dan yang ketiga itu dari globalisasi. Nah, kemudian kita bahas tentang peluang bisnis retail di Indonesia atau industri retail di Indonesia. Itu dibagi tiga, dilihat dari faktor ekonomi, dari demografi, dan juga sosial budaya. Kalau dari faktor ekonomi yaitu dilihat dari pendapatan per kapita bangsa Indonesia, penduduk Indonesia yang membuat perkembangan retail di Indonesia. Nah, yang kedua dari demografi berarti kayak di Indonesia itu jumlah penduduknya tiap tahunnya itu bertambah gitu,
terus meningkat gitu setiap tahunnya dari eh, penduduknya gitu, peningkatan jumlah penduduknya karena terlalu sering. Nah yang ketiga itu dari sosial budaya. Sosial budaya itu dari perbedaan gaya hidup dan juga kebiasaan belanjanya kayak gitu. Nah sekarang ini kan konsumen lebih menginginkan tempat belanja yang mudah diakses, kenyamanan, keamanan terjamin, fasilitasnya oke, kemudian bisa jadi tempat hiburan atau rekreasi gitu ya. Contoh ya kayak Transmart lah gitulah intinya, kalau sekarang kayak lagi suka kayak gitu, satu tempat bisa segala macam. Nah selain dari ketiga tadi yaitu faktor ekonomi, demografi dan sosial budaya, si bisnis retail di Indonesia itu peluangnya dilihat dari praktik bisnis retail negara maju yang melakukan pengaplikasian teknologi informasi dalam operasional sehari-hari, contohnya kayak komputer, lewat administrasinya pakai komputer. Itu tuh mempengaruhi juga retail Indonesia gitu. Nah sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila ada kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.